Yang mana negeri Palestina hari ini sudah kita ketahui bersama. Nampak, kita lihat melalui internet, melalui HP kita lihat, melalui televisi kita lihat bahwasanya ada aduullah, ada musuh Allah, al-kafirun, al-harbiyun, yang sudah membantai, yang sudah membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebelumnya kita menyampaikan kisah Maulidin Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya ketahuilah malam yang paling utama, malam yang terafdal itu ada dua. Yang pertama, malam yang terafdal bagi Nabi Muhammad. Dan yang kedua, malam yang terafdal bagi umat Nabi Muhammad. Adapun malam yang paling afdal, malam yang paling terutama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. 63 tahun Nabi Muhammad dihidupkan oleh Allah dalam alam dunia ini. Sekian banyak malam yang dilewati oleh Rasulullah, tapi hanya satu malam yang dirasakan oleh Rasulullah itu luar biasa. Malam istimewa, malam yang sangat menggembirakan Nabi, malam yang sangat menyenangkan Nabi. Apa itu malam? Yaitu malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, yang mana pada malam itu beliau Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk bertemu dengannya. Kenapa kita katakan malam Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad terafdal? Karena pada malam itu Nabi Muhammad langsung melihat zat Allah yang maha agung dengan ainul basar, dengan ainul ra'si, dengan mata kepalanya. Dalam pendapat yang kuat, melihat zat Allah itu adalah nikmat yang terbesar. Kesenangan di atas kesenangan, kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itulah nikmat di atas kenikmatan yang beliau rasakan pada malam Isra wal Mi'raj. Tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan lebih daripada melihat zat Allah dan mendengarkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi Muhammad menyebutkan dalam sebuah hadis, menunjukkan besarnya nikmat melihat zat Allah itu. Apa kata Nabi? Inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli surga, penduduk surga nanti di surga, idza ra'allah, apabila mereka melihat akan Allah, nasiya na'imal jannah, mereka akan lupa semua nikmat kenikmatan, senang kesenangan di dalam surga. Menunjukkan bahwasanya puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan itu adalah melihat zat Allah dan mendengar kalam Allah. Hingga kata Nabi, di saat kamu melihat Allah nanti di surga, kamu lupa semuanya kesenangan-kesenangan surga. Bahkan menandro de hanada turile, medro de handingate wate
ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Gaduh nikmat yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah tentu saja ke Palestina. Diisrakan oleh Allah Nabi Muhammad ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Hingga Al-Quran mengatakan ilal Masjidil Aqsa allati barakna haula. Negeri yang barkah, negeri yang Allah berikan keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa, yang mana hari ini kita katakan adalah Palestina. Itu negeri Palestina, itu negeri yang barakah. Alladzi barakna haula, kata Allah. Yang mana negeri Palestina dalam sebahagian keterangan para ulama mufassir mengatakan yang mana umat manusia semuanya nanti dimahsyarkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di Palestina. Nah, satu keterangan, ada satu riwayat mengatakan bahwasanya semua manusia nanti dimahsyarkan, dibangkitkan setelah bangkit dari kubur, maka dikumpulkan oleh Allah kita semuanya di Palestina. Padang mahsyarnya di Palestina. Itu kemuliaan negeri Palestina. Yang mana negeri Palestina hari ini sudah kita ketahui bersama. Nampak, kita lihat melalui internet, melalui HP kita lihat, melalui televisi kita lihat bahwasanya ada aduullah, ada musuh Allah, al-kafirun, al-harbiyun, yang sudah membantai, yang sudah membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tentu saja seorang yang beriman, yang kuat imannya, menunjukkan bahwasanya kesedihan orang Palestina termasuk kesedihan dirinya, karena gepegah oleh Nabi dalam sebuah hadis, belum sempurna iman seseorang kamu hingga kamu mencintai orang lain sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Oleh karena itu mari, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia, kita menggalang dana, mengutip dana, tanda cinta kita, tanda peduli kita. Di samping doa selalu kita doakan, Allahumma izzil Islam wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Maka dalam hal ini kita berdoa kepada Allah agar Islam dimuliakan, dibantu oleh Allah, dan agar musuh-musuh Allah dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kita. Di samping doa, mari kita sisihkan sebagian harta kita, sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk saudara-saudara kita, untuk hamba-hamba Allah yang ada di Palestina, yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bantuan kita ini nanti bisa menjadi amal, bisa menjadi bekal saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jalankan terus kotaknya, kontak untuk bantuan Palestina, nanggro yang berkah, nanggro para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Nabi menyaksikan kita termasuk orang yang sangat peduli kepada negeri yang berkah itu adalah negeri Palestina. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
malam yang terabdal, malam yang terutama bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para ulama, yaitu malam Maulid Nabi Muhammad. Maka malam Maulid Nabi Muhammad itu malam yang terabdal untuk kita umat. Kenapa? Karena pada malam Maulid itu, disitulah Allah turunkan rahmat yang terbesar. Allah lahirkan seorang manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Maka karena rahmat yang terbesar, nikmat yang terbesar lahirnya Nabi Muhammad, maka malam lahir Nabi Muhammad itulah malam yang terafdal untuk kita umat Nabi Muhammad dan untuk kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan olehmu wahai Muhammad, dengan karunia-Nya Allah, dengan kasih sayang Allah, maka dengan demikian maka bergembiralah mereka. Rahmat Allah itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Kalau ingin bergembira, ingin bersenang, bersenanglah di atas kelahiran Nabi Muhammad, yang mana itulah rahmat Allah, fadlannya Allah, karunia Allah yang terbesar. Rahmat Allah itu lebih mulia daripada harta dunia yang kita kumpulkan. Menyekemeng, bersenanglah dengan rahmat Allah yang paling besar, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Maka intinya dua malam yang terafdal untuk Nabi Muhammad, malam Isra wal Mi'raj. Untuk umat dan kita semuanya makhluk Allah adalah malam Maulid Nabi. Malam yang terafdal itu hanya dua. Setelah itu baru malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat. Itu semuanya di bawah malam Maulid Rasul. Maka malam Maulid Nabi yang malam yang paling afdal untuk gedanya baru malam-malam Lailatul Qadar, malam Jumat sampai malam nisfu Sya'ban. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita memperingati Maulid Nabi, artinya dalam bentuk jasmani. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku jadikan Muhammad makhluk yang pertama min nuri zati, daripada cahaya sifat, daripada cahaya zatku, kata Allah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kajian alam ruh, maka makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah adalah ruh Nabi Yuna Muhammad. Adapun malam yang berbahagia ini kita memperingati bukan kejadian Nabi Muhammad di alam ruhnya, di alam nurnya, tetapi yang kita peringati kejadian Nabi Muhammad dalam bentuk jasmani yang dilahirkan oleh seorang ibunda yang mulia, itulah Siti Aminah. Maka sebelum kita sampaikan kelahiran Nabi Yuna Muhammad dalam bentuk jasmani, maka kita sampaikan sedikit siapa yang pertama sekali dijadikan oleh Allah dalam bentuk jasmani. Kalau manusia itu yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Adam. Itu kajian jasad. Manusia dalam bentuk alam jasmani itu adalah Nabiullah Adam yang pertama sekali. Itu makanya Nabi Muhammad berkata dalam sebuah hadis,
Ana abu li arwah wa Adam abu li basar. Saya, kata Nabi, bapaknya arwah, dan Adam itu bapaknya manusia. Kalau ruh yang pertama, ruhku yang pertama, kata Nabi. Kalau manusia, kalau jasad manusia, maka Adamlah bapak. Kita dua pandangan. Kalau kita lihat dalam alam jasmani, maka nenek moyang kita adalah Nabiullah Adam. Tapi kalau kita pandang sebagai rohani, maka orang tua kita pertama adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kejadian Nabiullah Adam sampai Allah menghabarkan kepada malaikat di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, wahai malaikat, akan menjadikan satu manusia, Adam, menjadi khalifah, pemimpin di dalam permukaan bumi. Artinya sebelum Allah jadikan Nabiullah Adam, maka Allah katakan kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Istilahnya Allah bermusyawarah, minta pendapat kepada malaikat. Bukan Allah tidak tahu, menghibur malaikat. Allah mengajari kita, walaupun kita orang yang jenius, alim, pandai sekali, kalau ingin mengerjakan sesuatu, maka alangkah baiknya bermusyawarah. Merasa dro jareng, merasa dro kamu pop, wate pegat taboh bot pegat kedro yu, hana perlu musyawarahnya hana ada. Maka salah satu sunnah Rasulullah, amalan Rasulullah, bermusyawarah akan pekerjaan yang ingin kita kerjakan agar ada barakahnya. Walaupun kita sudah paham, sudah pandai sekali, maka kita tanyakan kepada orang lain untuk menghormati orang lain, untuk menggembirakan orang lain, walaupun kadang-kadang dia tidak punya pendapatnya lagi yang cara udah. Mentang-mentang cara mendro, kamu pun dro yang pegat but hana pekat-pekat, pegat kedoro juanya hana barakah. Maka sebagaimana Allah ajari kita hikmahnya, Allah menjadikan Nabiullah Adam, Allah kabarkan kepada malaikat. Apa kata malaikat? Ataj'alu biha may yufsidu biha wa yusfiku biha. Kalau bahasa kita, ya Allah, jangan engkau jadikan ya Allah manusia menjadi khalifah di dunia, menjadi pemimpin di dunia, yang mana manusia ini akan membuat kerusakan dan akan menumpah darah. Nyan pendapat malaikat kan gedebat Allah. Bukan malaikat itu tidak rida, ini adalah menurut pendapat mereka. Mereka tidak pernah mendebat Allah. Sami'na wa ata'na. Itu adalah menunjukkan pendapat mereka. Apa pendapat malaikat? Malaikat tidak setuju. Kalau pendapatnya bukan untuk iktirat Allah. Kenapa tidak setuju? Karena manusia ini dipahami oleh malaikat ada dua sifat yang berbahaya pada dirinya. Bahkan malaikat gepegah ya Allah nepegat manusia menjadi khalifah dalam dunia. Bahkan karena malaikat memahami ada dua sifat yang berbahaya pada manusia. Yang pertama quwwatun nafsi, yang kedua quwwatul khabar. Manusia ini ada dua sifat yang berbahaya. Yang pertama nafsu, quwwatun nafsu, hawa nafsu. Kalau sudah manusia kena hawa nafsu, habis kita, Pak. Apa habis?
Harta orang, harta kita. Bini orang pun bini kita itu. Nyo kait demong hawa nafsu, perumoh dah nyo ciu. Inilah malaikat pahami, karena pada manusia itu ada quwwatun nafsi, yang mana nafsu itulah ammaratun bisu, yang selalu mendorong, mengajak kita untuk berbuat jahat. Itulah nafsu. Metamah raya pangkat, metamah raya nafsu. Metamah raya tengku, metamah raya nafsu. Maka nafsu itu tidak bisa kamu kalahkan walaupun tinggi ilmu. Ilme kamanyang. Ubena hadis gahapai. Hadis diraya, hadis riwayah abeh gapai. Al-Quran abeh khatam 30 juz. Ubena kitab mayot tayakkeun bagoyan lagi ijut ke. Tapi ingat, walaupun segitu besar ilmumu, nafsumu tak bisa kau kalahkan. Maka ada tengku-tengku masuk penjara, kenapa? Kenapa masuk penjara dia? Karena kalah sama nafsunya. Ada masuk penjara karena mengambil hak orang lain. Menyuka nafsi semengut. Nyoba tengku daya, na santri 5 drop, pegah 50. Nah 50, pegah leretau. Kalau sudah nafsu naik, berbahaya. Maka disebutkan bahwasanya musuhmu yang paling besar bukan orang lain, dirimu sendiri. Itulah nafsumu. Bahkan dalam hadis disebutkan itu adalah perang yang besar. Kata Nabi, kita sudah pulang dari perang yang kecil, sekarang kita perang yang besar. Terkejut sahabat. Hebat perang Uhud. Yang kabeh hayu dalam pandangan sahabat watege pegah dari Rasulullah. Yo kapiuh bak perang. Yang ubit jino perang yang raya. Wate kita yang le sahabat pu kepada Nabi. Perang yang raya adalah perang melawan hawa nafsu. Yang na piuh-piuh pri, yang tabi-tabi perang re. Maka dengan apa bisa kamu kalahkan hawa nafsumu? Tingkatkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu berbuat jahat sebelumnya, bayangkan murka Allah, bayangkan azab Allah. Tak bisa nanti kau tahan. Kalau kau mencuri, kalau kau tidak jujur, kalau hak orang lain kau ambil, maka bayangkan azab dan murkanya Allah. Mudah-mudahan nafsu kita akan lemah. Yang dia nafsunya handalu jeung ilmu. Mutamah le ilmu, mutamah tegar. Metamah pangkatan, metamah dengan nafsu. Hai pejabat-pejabat nasi lo penjara pangkat nafsu. Tak bisa dikendalikan. Maka malaikat ini memahami pada sifat manusia ada quwwatun nafsi, maka dia katakan jangan ya Allah. Yang kedua, quwwatul ghadab. Pada manusia ini ada sifat ghadab, sifat marah. Kalau dengan nafsu dia akan membuatkan kerusakan. Kalau dengan marahnya dia akan bertumpah darah. Kamu lain menda. Nyok kapoh gop ke, toh taku gop, timbak gop, macam tu. Maka dua sifat pada manusia ini dilihat oleh malaikat. Maka bahasa malaikat, ya Allah ada jud. Nabiullah Adam menjadikan khalifah karena bakji. Nah dua buah sifat yang berbahaya. Malaikat lupa satu sifat yang mulia pada diri kita adalah quwwatul aqli. Malaikat itu lupa dia. Pada manusia itu memang ada sifat yang quwwatun nafsi, quwwatul ghadab. Tapi malaikat tidak ingat pada manusia ada akal pikiran
yang dititipkan oleh Allah dengan akal pikiran bisa mengendalikan hawa dan nafsunya. Yang mudah-mudahan dengan nikmat akal gejuk oleh Allah, pemanteng yang tak kerjakan benar demikian. Mudah-mudahan tidak pernah akan kerusakan dan tidak akan tumpah darah. Maka mengendalikan dua buah nafsu yang berbahaya itu ada akal mutiara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat ceritanya, begitu Allah jadikan Nabiullah Adam, sebelum ditiup akan rohnya, dia masih seperti jasad yang belum bernyawa. Maka kagum malaikat. Malaikat kagum karena tidak pernah malaikat melihat makhluk Allah seindah itu, seganteng itu, secantik itu. Berarti ganteng Nabiullah Adam. Hai malaikat-malaikat tahu malagak dah. Mai dia hendak lagak le tajo. Hai berlaku buah kau ujung, punya buah ring babak ujung enggak panin. Mati menyedra ke Nabiullah Adam, hai duk malaikat tahu lagak dadat. Nyan indatu ke dayo. Hingga iblis pun melihat. Iblis jika model lagian. Apa? Tidak suka melihat Nabiullah Adam. Belum dinya hidupkan oleh Allah. Masih bentuk jasad. Bengeh iblis di petapat iabah di ludah. Di ludah le iblis bak perut Nabiullah Adam. Gekun le Allah, wahai Jibril, Ka'bah 3, iabah iblis. Maka gebah le Allah, le Jibril iabah iblis yang kan ludah bak Nabiullah Adam, tak gebah tingai te mengincit bak pusatnya. 3 pusat masing-masing. Nah tanda apa nak? Ya, kena tanda bak pusat. Awai hana pusat Nabiullah Adam. Nyan dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan gekun, nyan termasuk bekasan gebah le Jibril air ludah iblis hingga hari ini kita punya pusat. Bek pajan pun pusatnya ni nampun. Maka dalam kitab yang gekun dari air liurnya iblis dijadikan oleh Allah anjing. Yang kerja anjing nak kelebihan je. Pertama, jaga malam nomor 1. Kenapa? Karena ada tangan malaikat, naruh malaikat di sini. Hai gemat ya bah budak. Maka dengan kelebihan malaikat hingga anjing pun sanggup jaga malam. Han tengok ate. Nak tengok? Beo sang tengok je. Masih kelep nah tang. Yang kian hebat je. Punya jaga malam juga kata. Yang kedua, karena ada sedikit campuran Adam, maka ase jinak bisa menjadi teman manusia. Nyasenya udah kalian demi aji. Akrab ji kan? Ngantau akrab. Manusia. Nah, kenayan. Dan yang ketiga, anjing ini bisa menggigit karena naruh iblis nan. Batif asalnya na leboh sifut. Dicik na bacut ada malaikat jaga malam. Ratnan. Na ada manusia yang keji tong dia sabi. Yang kele ada penyakit. Tuh ada iblis. Iku mekap asal. Maka ini anjing. Dalam kitab itu disebutkan dia adalah dijadikan daripada air liur yang diludah oleh iblis ke Nabiullah Adam. Incit bak dia pusat, ya bahno je kata. Ngan ubaina saya najis. Semua anjing najis terkecuali satu anjing yang najis, tamung surga loh. Yang geukeun anjing Ashabul Kahfi. Ase Aulia 7.
Maka jadikan dirimu menyogedaya hae tak pegedro lagi manusia hai bejut ke ase menanjut ase aulia tujuh. Kadang-kadang dia kan manusia tapi hae tak pegedro lagi manusia. Maka pegel lagi ase menang tapi ase aulia. Anjing aulia 7 suci dan masuk surga. Entah hebat. Kitanya udah ndem sama surga, tante. Tante no. Ndem sama Allah. Tapi ase aulia 7 kande. Paken ase. Kenapa anjing aulia 7 suci disucikan oleh Allah? Amalannya enggak banyak. Bantu dengku saja. Hai bantu aulia. Ase najis pun aulia 7 ingin menyelamatkan imannya sembunyi ke gua maka anjing ikut tujuannya untuk menyelamatkan aulia 7 nyan amalan jut suci tamang surga halam anak meretip amalan adalah menjaga ulama. Hidup ase kejaga ulama tamung surga pulung gedahnya. Hai dia kan manusia. Tapi punya tempat katanya manusia tamung neraka alam lebih balih bak saya kuy. Hidup ase jut. Nah cara tamung surga rata menjaga ulama, dekat dengan ulama, bantu ulama, sayang ulama. Hingga dengan itu dia mendapat hikmah dari Allah suci dan tamong surga. Kemudian kalau kita tidak sanggup menjadi ulama, paling burung bejek ke ase ulama. Kemudian deh. Hidup ase uno najis suci. Nyan hikmah kelebihan be lekang-lekang ba ulama. Mengen ulama, kenal dengan ulama, bertanya kepada ulama, yang lampu Pak. Nah, maka mudah-mudahan katanya disucikan oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita. Yang jasad Nabiullah Adam gepruhung oleh Allah 9 lubang. Di atas ada 7 lubang. Nyo, pada lubang ya? 7 lubang. Anak mata 2, hidung 2, padik kah? Telinga abah padik kah? 7, rakyuk 2 botu, dah 4. Padik kah? Tikurung, rakyuk 2 botu. Lebih ada 4 dua botik. Hanya hanjut tak pedih, barang hanjut deh. Dan nampom bahaya ciknya. Dia hanayan hana pagi. Itu adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, begitu dijadikan oleh Allah Nabiullah Adam dan Allah tiupkan ruhnya, maka dia hidup. Maka singkat cerita, maka Nabiullah Adam gepedamong lam surga tiroge sendirian gak enak. Namangat. Nyodip tiro namangat. Ini mangat. Dalam surga banyak, tapi nggak sejenis sama dia. Hai malaikat, bupanena. Le malaikat, tapi karena sejenis, dia tidak bergembira lain jenis. Tapi manusia yang pertama hanya Nabiullah Adam lah dalam surga dan beliau belum tenang walaupun nikmat surga penuh. Kenapa? Belum nangen. Singkat ceritanya, dalam tidur Nabiullah Adam diambil tulang rusuk Nabiullah Adam rak kiri dijadikan oleh Allah Siti menan kebedah Nabiullah Adam pah baule gebdu oleh Allah menan
Jaga ke kekalan. To kata. Hai gitu ya kelagian. Menteng zero de bam rumpok. Gepegah dalam tafsir Ruhul Bayan juga. Apa kata Hawa? Aku dijadikan untuk agar kau tenang dan aku tenang denganmu. Nah, berarti arti saling untuk menenangkan di antara dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat nama Hawa itu siapa? To yang bohnan Siti Hawa, Hawa sobonan. Dalam kitabnya, karena Allah wa'allama Adama asma, maka wate getanyeng le malaikat tonan uri neng ron tonan yang gepegah li Adam Hawa. Hawa hayun karena Siti Hawa dijadikan dari yang hidup, maka dibuat oleh Adam namanya Hawa. Karena asal daripada orang yang hidup. Nya Nabiullah Adam bohnan wate getanyeng le malaikat. Singkat ceritanya, Nabiullah Adam dan Siti Hawa disediakan oleh Allah, diizinkan uskun anta wa zaujukal jannah. Tepegah oleh Allah, hai Adam, inengkah ngendro ke nyan surga. Bersenang-senang surga, pajuh UBE. Jeb UBE. Wala taqraba hadhis sajarah. Tapi larangan Allah, jangan dekati satu pohon kayu. Singkat ceritanya, maka disinilah iblis setelah dijadikan oleh Allah Nabiullah Adam, Allah berfirman kepada malaikat, usjud li Adam fasajadu malaikah ilal iblis. Maka ubena malaikat sujud kepada Nabiullah Adam terkecuali iblis. Maka artinya Nabiullah Adam diberi penghormatan oleh Allah. Apa penghormatan? Sujud geyu malaikat. Tapi ingat, Nabi Muhammad lebih hebat loh. Kalau Nabiullah Adam dimuliakan oleh Allah, Allah suruh sujud malaikat kepadanya, sujud penghormatan. Tapi Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Apa? Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hebat itu, Pak. Bagaimana Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, di antaranya Allah suruh kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Pat hebat, pat kelebihan. Perhatikan kelebihan. Allah giu meselawut getanyo ke Nabi Muhammad, Allah gem selawut cik. Tapi Allah giu sujud malaikat bak Nabiullah Adam, Allah hana sujud. Maka dengan secara halus nampak, hebat Nabi Muhammad. Dimuliakan Nabi Muhammad oleh Allah dengan disuruh selawat kita semuanya. Allah pun selawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang beriman, selawatlah kamu ke Nabi Muhammad. Tahu lebih hebat? Lebih hebat. Lebih mulia. Menyo Nabiullah Adam giyu sujud, malaikat Allah hana sujud. Tapi Nabi Muhammad giyu selawut gedenya untuk Nabi Muhammad, Allah pun berselawat. Maka amal selawat itu luar biasa. Menyo gedenya hana mudah rezeki bela selawut. Menyo nama salah dalam keluarga bela selawut. Menyo jodoh hai tim dekat-dekat bela selawut. Menyekemeng saboda benar selawut. Yang kem-kem nak rencana. Man hang berani ke pegah. Takut dihambu oleh orang jeh tu. Jadi selawat itu ibadah yang paling mulia. Perhatikan, Allah pun berselawat. Singkat ceritanya.
Oleh karena iblis tidak mau sujud, tidak mau menghormati Nabiullah Adam, maka diusir dari surga. Iblis. Aba wastakbara. Itulah dengkinya. Imat. Singkat ceritanya, maka digoda juga oleh iblis akan Nabiullah Adam. Iblis di luar surga. Kenapa bisa masuk? Ada pengkhianat. Siapa? Ular. Dalam satu keterangan, ular ini pembantu pelayan Nabiullah Adam dasarnya. Kemudian menjadi pengkhianat. Musuh dalam selimut. Bagaimana? Maka ular ini memasukkan iblis dalam babah haji. Arat nan ke. Kita mau dalam surga. Pada haji hanya dalam surga. Nah cara haji. Tuh bantu? Ulu. Maka dalam fikih, uktuluha walau pisalah. Maka sunat pohulu walaupun bak temayang dalam fikih. Maka masalah haji dengan Nabiullah Adam. Membantu iblis masuk dalam surga, maka dia terkutuk. Sabar lagi cicak. Nyan cicak, pu cicak kan? Turi cicak kan? Nyan cicak harum baju boh halu. Moyo hana dia membujuk bawah cicak mendang baju. Halu yan. Walaupun hana selera yang pribadikan hukum. Berbakuat. Nyan di cicak nyan, engkau. Nah kasus di ngentok Nabiullah Ibrahim, kaum Namrud, Raja Namrud mengumpulkan kayu besar untuk membakar Nabiullah Ibrahim, maka turut cicak yang kecil membesarkan apinya. Ngenyan cicak gepegah dalam sebuah hadis, so yang poh cicak pahalaji saban lagi tapoh kapi tidrau. Yang kejut tanya golom terbuka hati sembahyang popoh cicak mendam-mendam pahala sebetulnya. Hai punya golom dah hati ke sembahyang. Babak kedai kena cicak poh dua ne. Akah pahala haji. Asahan lohan poh cicak mendam binti ni. Dang golom dah hati sembahyang. Le pahala haji. Maka hukum dalam fikih, semua makhluk Allah itu, hewan-hewan itu halal dibunuh karena untuk dafa' darar dan jalbil masalih. Yang kehebat manusianya. Yang hewan-hewan yang makhluk-makhluk Allah yang hidup untuk dafa' mudarat toh juhanapu. Yang kedua untuk mendapatkan masalah. Yang kesarang-sarang burung. Mati anak burung kan? Nak mati? Anak pu. Karena menyo anak mati ji, payah ada cok sarang ji. Maka halal mengambil sarang burung walaupun mati anaknya akibat itu. Kenapa? Untuk mendapatkan kebaikan masalah dari sarang burung. Harus cok sarang ji. Maka mati anak pu ji. Boleh itu. Karena dasarnya untuk dapat darar ataupun jalbil masalah, untuk mengambil kebaikan boleh walaupun dia itu mati itu enggak apa-apa. Nah. Singkat ceritanya, begitu Nabiullah Adam memakan buah khuldi, maka Nabiullah Adam gepetreun le Allah udonya. Yang secara syariat dengan memakan buah kuldi Nabiullah Adam, maka dikeluarkan oleh Allah Adam dan Hawa. Namun tung buhana gepetubit li Allah Nabiullah Adam dari surga. Raya untung pun untung. Menyohana gepetubit hana gedayo. Madua gedo deh pada mangat. Maka dengan gepetubit oleh Allah, dengan diturunkan oleh Allah Nabiullah Adam, maka ada anak cucunya nanu tu nainang. Ni hadapan nainang tu. Pada anu tu. Alhamdulillah, kagetim pajuh bokodi nak ke gedanya. Ni hadapan cok tu. Ben tu oh mak kepuyak pajuh. Kamu yo hana gaya pajuh hana gatahai.
Hana inang ke, hana ana ke, hana tepe mangat berkahwin. Hana berdua. Mana? Dua ke? Maka dijadikan oleh Allah Siti Hawa supaya ada keturunan dan keturunan. Nah, kitanya. Yang kejut kepegah dalam kitab Asybah wan Nadzair. Buka pegah. Semua syariat yang dianjurkan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah di dalam dunia sampai akhirat batal menso bandung. Semayang hanale, puasa hanale, yang manteng kekal dua boh tu. Syariat lam donya, hukum Allah lam donya, yang kekal sampai akhirat dua boh tu. Dah nampak tu. Yang pertama, iman. Iman di dunia itu sampai akhirat masih beriman kita, Pak. Hana betul iman. Mata mah hakul yakin lah beliau. Kamu nampak dengan Allah. Ini kan mantap iman ke Allah. Ini cipta kalian untuk hakul yakin. Maka yang pertama, syariat yang tidak dibatalkan oleh Allah min dunia sampai akhirat, urusan akidah dan iman. Yang kedua, bah mekawin. Yang hana betul lah. Tuh surga mendeng mekawin. Lam surga na inang na mekawin. Bahkan lam surga yang hanjut mekawin dua roh tegai. Anu inang hanjut mekawin dengan yah ke, ur agam hanjut mekawin dengan mak lain mandum je mekawin. Lam donya mahram le, lam akhirat dua boh mahram. Mak atau yah habis mahram. Lain mandum je. Nyan syariat lam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, begitu Nabiullah Adam lam donya, Allah Ta'ala gejo cara kerja 1000 macam Allah ilhamkan, Allah ajari Nabiullah Adam cara mitapeng. Mangat kaya, mangat napeng, 1000 macam. Gepegah oleh Allah, wahai Adam, pegah, katakan kepada anakmu wahai Adam, kalau dia ingin cari dunia, maka carilah dengan cara 1000 macam ini. Jangan pernah dia mencari dunia dengan menjual agama dan syariat. Ingat ya, yang keamanah Allah mulai daripada Nabiullah Adam. Minta pen bertunggu cara halu. Ada yang mentani, mekebun, dagang, tukang kayu, pulau, PLN punya Bang Man. Mesti Haji. Enggak kan? Yang minta yang minta peng peblo agama. Jangan pernah kamu mencari dunia dengan menjual agama. Minta peng cara peblo agama. Agama khusus untuk minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama untuk mendapatkan dunia terkutuk. Yang kan awak peblo akhirat dengan dunia, maka rugi selama-lamanya. Yang kedua, kelebihan Nabiullah Adam mulai dalam surga gejok 70.000 bahasa. Hebat Nabiullah Adam. Padik je bahasa ke? Abah saboh tapi jet ge metuto dengan 70.000 bahasa. Begitu makan buah kuldi, hilang semua bahasa Arab yang tinggal. Begitu turun ke dunia, diangkat jadi rasul, kembali bahasa ubena yang jet dalam surga, jet ke mandum. Engkau ronyo bahasa Nabiullah Adam bak cuco tinggal. Nabiullah Adam cara bahasa Aceh. Man bahasa Aceh ke cuco orang Aceh gitu. Nabiullah Adam jet ke bahasa Cina, gejok bahasa Cina ke cucorong Cina. Nabiullah Adam cara ke bahasa Jawa, cuma bahasa Jawa gejok ke cucor yang Jawa-Jawa. Yang Hindi menancit, maka dalam keterangan itu Nabiullah Adam kelebihannya 70.000 bahasa dikuasai oleh beliau yang hari ini tersebar kepada anak cucunya. Hebat Nabiullah Adam.
Singkat ceritanya, maka Nabiullah Adam saat turun di dunia, Nabiullah Adam di India, di Siti Hawa di Jeddah, pisah dua guhai. Gepegah le Nabiullah Adam ummah, long saboh dosa aku kerja, gepisah le Allah ngurinang long. Umat Nabi Muhammad ubena dosa kerja, hana gepisah le Allah nginang ji. Itanya om seji. Idanya ngelako tu nginang tu hang berpisah oleh Allah walaupun tan semayang. Tapi Nabiullah Adam makan buah kuldi. Yang pertama pakaian terbang, pakaian surga semuanya terbang. Hanya pakaian daun kayu. Yang kedua Nabiullah Adam makan buah kuldi dipisahkan ngan urineng. Tidro di Hindia, siro di Jeddah jiuh. Tengok. Rahmat Nabi Muhammad ke umat Nabi Muhammad walaupun kita nyawa nada syah ngurinang ro tetap urinang tu manteng ju tak dua tu walaupun dua-dua tan temayang dua-dua hendak ibadah manteng tapi Nabiullah Adam siro di India siro di Jeddah gimana maka itulah hikmah umat Nabiuna Muhammad dimuliakan oleh Allah. Salah satunya, dia berbuat dosa, tapi tak dipisahkan oleh Allah dengan istrinya. Tapi Nabiullah Adam dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, maka diilhamkan oleh Allah doa tobat sebagaimana yang kita baca Rabbana zalamna sampai habis. Yang adalah kalimah yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabiullah Adam hingga Allah menerima tobat Nabiullah Adam. Iblis sampo anjino hanam timung tobat. Singkat cerita, nane kedua-dua Nabiullah Adam kembar, anak gelahir kembar, agam tiro, inang tiro. Yang kedua menaci, yang ketiga sis, maka anak Nabiullah Adam lahir yang ketiga tidak kembar. Kenapa? Nur Muhammad padanya. Maka artinya Nur Muhammad yang kejadikan oleh Allah bak gatitip bak Nabiullah Adam turun menurun sampai kepada anaknya sis. Yang sis anak kembar. Kenapa? Dimuliakan oleh Allah. Sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Sampai kepada Ismail. Enggak Ishak, Ismail. Sampai kepada kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Anak ke-16 drohai. Agam tiploh inang 6. Hana wayang koknya. Inang ke-6. Hana tanggung. Panglima. Orang yang hebat, orang mulia. Maka singkat ceritanya, Abdul Muttalib pernah gemekau ya Allah menyetruh anak agam cipluh lun nazar goyan gesi teboh. Singkat cerita, sampailah anaknya 10 yang terakhir Abdullah. Menang singkat cerita ji. Anak yang terakhir Abdullah ingin beliau lunasi nazarnya, maka beliau buat letri yang tipluh rotoh yang tasiyo. Dibuat letri dengan diundi, maka undian itu menunjukkan kepada anak kesayangan Abdullah hidupnya. Anak yang paling ganteng, nyan. Yang paling taat, nyan. Yang paling cinta ayah, nyan. Nyan kena tunjuk ujian untuk sembelih. Singkat ceritanya, apa kata Abdul Muttalib? Ya Allah, apakah dia aku sembelih ataupun 100 onta? Maka diundi. Kemudian undian menunjukkan kepada 100 onta. Maka selamat. Anak jadi gesi Abdullah gantong tebuh 100 onta. Singkat cerita. Maka Abdullah ayah Nabi Muhammad yang saboh mak saboh yah ledro agam. Ayah Nabi Muhammad yang saboh yah saboh mak agam ledro. Yang pertama Abdullah, anak yang paling terakhir bungsu. Yang kedua Zubair, yang kedua Abi Thalib. Singkat ceritanya, maka Nur Muhammad sampai kepada Abdullah. Panjang ceritanya itu pun. Kita potong. Akhirnya Abdullah umur 18 tahun
dinikahkan dengan seorang perempuan yang mulia, yaitu namanya siapa? Aminah binti Wahab menikah. Yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ayah Nabi dan ibu Nabi. Yang cerita mengkawin panjang cerita. Sikat cerita, takoh yuk. Begitu Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad menikah, maka mengandunglah Aminah berpindah Nur Muhammad daripada sulbi ayah kepada rahim ibu di bulan Rajab. Bulan Rajab. Berarti Nabi Muhammad 9 bulan kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yang ada 9 tuh. Ya kan? Bulan dikurung Nabi Muhammad lahir. Berarti dalam kandungan Rajab. Singkat ceritanya, Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah. Singkat ceritanya, Aminah mengandung 9 bulan. Setiap bulan datang para nabi dan berpesan kepada Aminah, ini nabi akhir zaman, kalau lahir beri nama Muhammad. Singkat ceritanya, sampailah 9 bulan, 12 Rabiul Awal, malam Senin, lahir Nabi Muhammad, diberi nama Muhammad. Begah oleh Nabi, kita nyobekna salah pemahaman. Kiban pemahaman, bahasa-bahasa urung-urung belah deh. Urung-urung kape, wal kafiruna. Kiban begah wal kafiruna. Apa arti sebuah nama? Kemana deh? Dalam Islam sangat berharga sebuah nama. Bahkan dalam akhirat, siapa namanya yang sesuai dengan nama Nabi, kalau dia nanti di neraka, maka orang-orang neraka yang beriman kepada Allah nanti dikeluarkan dari neraka masuk ke surga nyantole. Yang kedubit urang yang sabanan Nabi. Kemuntong dia yang Nabi. Terkedilok neraka tengok, tengok pun dubit le. Nyonan kemuntong Nabi hana. Maka usahakanlah namamu nama yang baik, Abdullah, Abdurrahman dan nama Nabi-Nabi. Bahkan Nabi kepegah ti barang gasolahi anu dibuhnan lagi nan Nabi Muhammad karena sayang ke Nabi, karena mengambil berkah dalam hadisnya ngepegah, maka dia sama anaknya masuk surga. Ya, kemuliaan nama. Singkat cerita. Begitu Nabi Muhammad lahir, maka disusui oleh ibunya Aminah beberapa hari langsung. Hanya sabut inan. Nah terjadi. Abu Lahab. Abu Lahab tahu ke Nabi? Tahu ke Nabi Abu Lahab? Apa tu? Nyan di Abu Lahab saboh mak saboh yah lain mak. Di mak Lahab lain nan ke. Lain tak salah ulun tuan nan mak goyan. Labnai, tidak salah ulun tuan. Itu nama ibu daripada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab lain mak dengan Abdullah saboh yah. Beda mak, beda tanah. Bijih saban. Man beda tanah, mungkin tanah dia babunuh hana berkat tanahnya. Abu Lahab. Dalam Quran nah cinan goyan. Tabat yada Abu Lahab. Bek banggaan tu. Jadi artinya Abu Lahab pakman Nabi Muhammad, begitu budaknya yang bernama Suwaibah menghabarkan kelahiran Nabi Muhammad, maka Lahab senang gembira sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya. Nyan tangkin tenang ke maulud Nabi, lahir Nabi, nyan di Abu Lahab taboh budak agak merdeka. Menyopeng 100 juta mungkin. Baik sampai ke dia bak kenuri mulut lebih hebat Abu Lahab ni dia. Dia boh mana? Boy dia mesin.
Dia Abu Lahab kan budak ke mereka, yang budaknya tertuh kita je bino ya. Ada manusia. Untuk ukur baik dalam Abu Lahab ni. Lebih hebat ke dia Abu Lahab. Singkat ceritanya, maka Nabi Muhammad disusui termasuk budak Abu Lahab Suwaibah Aslamiyah dan langsung kepada Halimatus Sa'diyah kira-kira 4 tahun baru kembali ke ibunya. 2 tahun ibunya menyusui Nabi Muhammad. Genap umur Nabi 6 tahun maka meninggal ibunya. Kuburnya di Abwa, singkat ceritanya. Allah ya Tuhanku, umur 6 tahun Nabi Muhammad yatim piatu. Leh yatim piatu. Yang Nabi Muhammad sayang tak yatim. Dan ketahuilah dalam hadis disebutkan kemuliaan anak yatim, sebaik-baik rumah kata Nabi adalah rumah orang Islam yang ada di dalamnya anak yatim dan isi rumah itu bagus mendidik anak yatim itu. Nyo di kota ni ramai rumah. Mana rumah yang paling mulia? Kata Rasul, rumah yang paling mulia bukan rumah bertingkat, rumah besar bukan, lengkap dengan akses bukan. Rumah yang berkah itu rumah yang ada anak yatim. Isi rumah itu yuhsin ilaiha, berbuat bagus, ihsan kepadanya, didik. Sebaliknya kata Nabi, seburuk-buruk rumah adalah rumah orang Islam yang mana di dalamnya ada anak yatim, tapi isi rumah itu berbuat buruk, memukul, pukulan marah kepada anak yatimnya, rumah yang paling buruk. Jadi anak yatimnya anak yang mulia. Bahkan Nabi kepegah, saya dan orang yang mendidik menanggung anak yatim hakaza kepesapat jaro Nabi laginya tinggal dalam surga. Maka bejut ke gedanya ke orang yang sayang mendidik, menanggung, membiayai anak yatim. Bahkan tunat busuk baulai. Tapi salah-salah busuknya anak yatim kata nya be. Dalam penjara lom tu. Bentuknya anak yatim tu. Woi dia yatim lom kaji ke yatim. Anak yatim orang yang meninggal ayahnya usia masih di bawah umur. Ya baru sunat. Tak busuk oleh. Abah tak cium belum. Menyokat apa? Pu yatim. Pu yatim. Apa elok dalam penjara tu kan? Kasus demi kasus. Kenapa? Naci kita yang ragam. Hai kiban, hai yok punya bang. Anak yatim dengku. Kan anak yatim mak ji mentang laga. Pegahkan yatim. Padahal mai kamu. Udah agam naci lagi han. Jadi kerling. Kiban mandin nyobat Bapak Aceh. Jadi tujuan kita ya mak haji jalan jak cara banyak ti mana masalah ci mak itu cok anak itu cok nggak ya terbantu bantuan tapi yang sanggup baik. Singkat ceritanya, setelah meninggal ibunya maka Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. Dengan izin Allah meninggal kakek. Nabi Muhammad umur 30 tahun. Langsung diasuh oleh pakmannya Abi Thalib. Umur Nabi Muhammad masih 9 tahun ada pendapat 12 tahun. Hina Nabi Muhammad kageba untuk berniaga ke negara Syam. Abi Thalib termasuk urang gasin. Dengan berkat Nabi Muhammad kelola, asuh, maka gemudahkan rezeki oleh Allah. Maka kali pertama Nabi Muhammad masih usia 12 tahun, beliau sudah berdagang ke negeri Syam. Gebah oleh pakman. Dan termasuk Nabi Muhammad dalam masih muda goyan umur belasan tahun, gerabe kambing. Jadi artinya
berniaga, dan juga menggembala kambing. Nyo semuanya orang yang punya kambing tidak tahu itu Nabi Muhammad. Kalau tahu nangis dia. Kenapa? Belum tahu. Karena dia melihat masih anak yatim, musuh, butuh biaya, maka diberikan upahan kepada Nabi Muhammad masih kecil. Kalau tahu mereka, pasti gak akan terjadi itu. Sayangnya habis, mulianya habis. Tapi belum masanya. Singkat ceritanya, genap umur Nabi Muhammad 25 tahun. Waktu itu Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin, amanah dan jujur, dikenal oleh orang. Maka Khadijah, perempuan janda kaya, banyak barang dagangannya. Maka umur Nabi Muhammad 25 tahun, maka disuruhlah Nabi Muhammad membawa barang dagangannya kali kedua ke negeri Sam. Ditemani oleh budaknya yang bernama Ummu Aiman. Di Khadijah geple harta habis hebat Nabi. Pakan amanah. Menyo harta taple baurung hana amanah habis harta-harta. Mati toke-toke. Menyo anak buah hana jujur. Maka Nabi Muhammad diketahui amanah dan jujur, membawa barang Khadijah sampai ke sana, enggak lama pulang membawa untung yang sangat besar. Wow, daripada membawa dagangan Khadijah, maka Khadijah langsung di umur 25 Nabi Muhammad dipinang menjadi suaminya. Goknya yang pinang. Khadijah umur 40 tahun. Nabi Muhammad 25. Khadijah 40. Jangan bayangkan 40 perempuan di kota Jane. Bek dia bayang 40 tinggal ke inang rumah. 40 depan lah kah? Oh, ya inang rumah. Itu 40 tahun. Orang soleh, orang yang taat, orang yang baik, yang kaya loh. Tapi sudah janda. Maka Nabi Muhammad, istri yang pertama, janda. Hanya satu orang istri Nabi yang bikrun, yang namanya Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Yang tiro yang gadis lain. Singkat cerita. Bek dipikir seorang Khadijahnya kepegah dalam kitab Abdalun Nisa Khamsatun. Urineng yang paling mulia 5 roh. Ingat. Betul tak? 5 roh. Kan lebih. Yang paling mulia dah. Yang pertama Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Seorang nabi dan rasul yang enggak ada ayahnya, punya ibunya, bisa berbicara waktu masih kecil, bahkan dalam tafsir disebutkan dalam kandungan pun sudah bisa ngomong sama ibunya. Yang maknya di Maryam dengan Siti Maryam dengan Nabi Isa yang wate hana urang kemari ke maknya. Nah, dialog tu. Tapi tengok mak kemari orang lain, tasbih kau yang di dalam. Yang keajaiban Nabi Isa Al-Masih. Tetap Nabi kan Tuhan bangai ke kai. Bekanya kemari itu ka Tuhan. Mukjizatnya termasuk menghidupkan orang mati, bahkan menyembuhkan ribuan orang sakit buta dalam satu hari asalkan beriman. Itu mukjizat namanya. Singkat cerita. Zero. Yang kedua tuh Khadijah. Nah, ingat. Perempuan yang pertama yang mulia Maryam. Yang kedua Khadijah. Siapa Khadijah? Khadijah Jauzah, istri Nabi Muhammad. Yang ketiga siapa? Namanya Fatimah. Siapa Fatimah? Binti Rasulin. Yang keempat disebutkan dengan Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Yang kelima Asiyah, istri Fir'aun. Itu yang kelima. Yang urineng yang habis mulia itu di dunia. Dan kita maharisinan Maryam
dan Asia nanti di surga menjadi istri Rasulullah di surga. Dunia. Kita mari. Berarti bayang Khadijah pelodon lagi urung tuha gampang. Yang katalah bayang nerono yang mulia. Singkat ceritanya Nabi Muhammad gemekawe dengan Khadijah berapa tahun? 25 tahun. Nyan 25 tahun Nabi Muhammad dengan Khadijah gemude-udep dengan harta Khadijah hingga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala bak Khadijah padindro anak Nabi bak Khadijah 6. Jadi 6. Siapa laki-laki 2? Kasim dan Abdullah. Nyan baan Khadijah. 4 perempuan. Siapa perempuan? Termasuk Zainab, Fatimah, Rukayah, Ummu Kasumnya bak Khadijah. Khadijah anak 7 mendum. Ngan Nabi 6 ngurus lain. Halah, abi halah kan lako ke. Nah Hindu ndiro tu. Ya, tapi ngan Nabi 6 anak. Nabi Muhammad 7 anak ke mendum. Na agam Siratul Ibrahim nyan bak uri nang lain. Maryah Qutbiyah. Nyan. Ingat. Nyan 25 tahun Nabi Muhammad ngan Khadijah dan Nabi Muhammad hana gesemadu Khadijah. Nyan perumoh pun hana gesemadu. Ingat nyan. Perumoh pun hana gesemadu. Pajan Nabi Muhammad gesemadu nyan te leh perumoh pun. Jadi menyebetul-betul cinta kau rinam. Preh mati lah tirotu. Yang baru mengkawin 2 bodoh 3 kawin. Menyogolo mati baik dengan kawin. Ikut Nabi Muhammad. Ayah anak ke semadu deh. Pajan Nabi ke kawin lain leh meninggal Khadijah. Yang baru ni. Singkat cerita. Nabi Muhammad mendekati umur 40 tahun, maka Nabi Muhammad mulai khalwah mengasingkan diri ke Gua Hira. Apa amalannya 2? Yang pertama tafakur, yang kedua pemulia jami. Nabi Muhammad. Yang udah lain dalam kulasah, dalam sirah nabawiyah itu. Dalam sejarah gepegah Nabi Muhammad mendekati umur 40 tahun ingin Allah jadikan sebagai rasulnya. Nabi Muhammad sudah suka mengasingkan diri, gejak khaluat, gejak suluk. 3 minggu habis bekai wolom bak Gua Hira. Apa amalan Nabi? Belum nak semayang. 2 buah amalan kepala kita. Yang pertama tafakur. Nabi Muhammad dalam Gua Hira memikirkan ciptaan Allah. Memikirkan makhluk Allah. Hingga nampak kalau kita renungkan wujud diri, wujud alam ini menunjukkan kepada keagungan Allah, kebesaran Allah. Gepegah oleh ulama tafakur na leboh kelebihan. 5 boh macam. Yang satu saja kita sampaikan. Tafakur fi ayatillah yatawaladu minhul ma'rifah. Dengan kita renungkan wujud alam ini, wujud diri kita, yang mana wujud alam ini menunjukkan kepada keagungan Allah, maka semakin kita renungkan, kita kaji, akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan Nabi dalam Gua Hira. Yang kedua adalah memuliakan tamu. Singkat ceritanya, sampai umur Nabi 40 tahun, maka diangkat oleh Allah Nabi Muhammad menjadi rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Maka Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Apa dakwah yang pertama? Dakwah yang pertama, kata Ibnu Abbas, syahadah la ilaha illallah. Yang pertama sekali yang beliau kembangkan, yang beliau dakwahkan, yang beliau ajarkan adalah ketauhidan dan akidah.
Siapa duluan beriman? Maka duluan beriman. Kalau laki-laki Abu Bakar Siddiq, kalau perempuan istri tercintanya Khadijah. Kan urang menang-menang Khadijah. Maka urineng pun yang beriman ke Nabi Muhammad dalam wanita yang urineng yang pertama beriman adalah Khadijah. Maka Allah katakan dalam ayat, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyir. Wahai Nabi, kami utus akan engkau wahai Muhammad syahidan, menjadi saksi. Untuk siapa? Untuk umatnya. Dalam satu tafsir, Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi saksi. Saksi kesah gegedanyo siapa yang geakui singo uro kiamat yang orang beriman, yang orang yang saleh, orang baik, maka diterima saksi Nabi Muhammad masuk surga. Maka telake ba Allah begaakui gedanyo oleh Nabi Muhammad sebagai umat ge yang beriman, yang mukmin, yang taat, yang saleh. Hingga nasabu hadis gepegah oleh Nabi. Kayak kibar kepada Nabi, hidupku lebih baik bagimu, matiku pun lebih baik bagimu. Hayati khairul lakum, mamati khairul lakum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau katakan kehidupanmu sedang engkau hidup, kebaikan baik kami, mantap, paham kami. Tapi bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Kami ningai drone manteng terbaik untuk kami. Maka disebutkan oleh Nabi, walaupun saya sudah meninggal, maka semua amalan umat-umat akan disampaikan kepada kubur Nabi Muhammad di Madinah. Natuh haba kede. Kibandroh apabila amalan gata baik, taat, ibadah, maka saya puji Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat laporan amalan gata hanaga maksiat, maka aku mohon kepada Allah agar kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Nabi Muhammad di Madinah udip gemendeng lang alam gaib. Nabi hana meningai berpindah tempat. Nyan amalan gedanyo malamnyo. Na menemu sedekah Palestina, na ibadat, na selawut, na ibadah ube, na ibadah teruh Rasulullah. Menyo ibadah yang terus, amalan baik yang terus, maka Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila amalan yang terus, Nabi Muhammad gelake ampun ba Allah agar gedenya ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jadikanlah dirimu sebagai manusia yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat ijabah, umat yang mukmin dan muslim, supaya kita ahli jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang inti daripada Maulid Nabi malam yang berbahagia ini. Mari kita ubah kelakuan kita. Dunia hidup sementara. Dunia di tempat untuk dua tempat. Mencari surga pun di dunia, mencari neraka pun di dunia. Ingat, manusia dua macam. Gepegah dalam kitab tafsir, leboh makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang Allah jadikan semuanya masuk surga. Tidak satu pun yang tidak masuk surga. Semuanya masuk surga. Siapa itu? Malaikat. Ingat, makhluk Allah dari malaikat mandum tamong surga. Siapa malaikat? Makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah la ya'sunallah, enggak pernah maksiat kepada Allah sedetik pun. Sami'na wa ata'na. Siapa malaikat? Dia dijadikan oleh Allah, dianugerahi akal, tidak punya nafsu. Siapa malaikat? Dia makhluk Allah yang tidak jenis kelamin, kenuragam, kenurinam. Maka wajar kalau dia ahlu jannah. Kenapa? Ibadahnya 100% lillahi ta'ala. Patut karena hana gangguan nafsu. Idanya 100% nafsu. Payan khusyuk semayang. Allahu Akbar. Kadingat bak gede rumah. 3 menjib no pasai.
Lu tamu tang ba ji hai bai bai dalam sembahyang dia yang. Sami Allahu liman hamidahu mangkeut bunong hanageut lagu lo pak tigang ji lain dah. Nya sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar marami hana berehno. Madin. Ya. Allahu akbar. Oh, hakani pesingkeul lah mau madalah pesingkeul. Apa gak nak buahnya. Allahu akbar hana lagu bertabuh lagu nya. Nyan temaya. Pakat karena gedanya kan malaikat. Nagodaan. Di malaikat geinang hana, ane hana. Tok dro kepikir tegai. Maka murni ibadahnya lillah. Karena betul-betul orang yang hanya akal diberikan oleh Allah, mana mikir yang lain. Ya Allahu akbar ho mana aku bah. Kalau kita pegah hai petik alam sembayang tu mikir. Malaikat pada kepikiran mana kita? Maka semua malaikat masuk surganya Allah. Mandum malaikat yang cek malaikat cek. Yang jabat-jabatan ubi. Ada malaikat al-muqarrabun yang hebat-hebat, yang 10 orang itu, yang kita hafal namanya itu, wajib itu. Hebat-hebat. Masih banyak malaikat. Bahkan dalam kitab tafsir keun jumlah malaikat jauh lebih banyak dengan kita ini. Bahkan disebutkan kumpulkan semua manusia, kumpulkan jin semuanya, kumpulkan burung-burung semuanya, ikan di laut, makhluk di laut, semuanya dikumpulkan. Semua mereka itu hanya 1/10 mereka. Hai mutapat jadi abeh mandang di 1/10 uji. Maka malaikatlah makhluk Allah yang terbanyak. Dan malaikat ini termasuk rukun iman. Kau yang hana patih malaikat belum mukmin, belum muslim, kafirun. Hai rukun iman ke-6. Yang kedua, yang pertama antu mina billahi wa malaikatihi. Menyohana ta iman ke malaikat nah, maka hantip rukun iman. Menyo hantip gelau ke si mukmin. Itu yang pertama, malaikat itu makhluk Allah yang semuanya masuk surga. Yang kedua ada makhluk Allah semuanya masuk neraka hana mensaboh dalam surga mandum lan jahannam gede. To setan. Nyan di setan mulai di mai setan, di yahi setan, di anu setan, di pak kecil setan pak caman mandum dalam neraka mandum. Nya mulai daripada ketua RT, robak presiden setan, mandum dalam neraka, tak boh dalam surga. Nya di setan metuahnya. Pening kadang. Wah, yang tak bodoh. Ingat. Yang satu lagi makhluk Allah. Sebahagian dalam surga, sebahagian dalam neraka. Itulah jin wal ins. Yang kita nyoba. Nyo kita ingat ya. Nyo hana mandum dalam surga yang dek. Bewu hati. Maka manusia dan jin itu ada dalam surga, dalam neraka. Bahkan lebih lo kita yang tamong neraka daripada surga. Sebagaimana Allah katakan, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh akan kami jadikan, kami isi penghuni Jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Gini yang sahaja. Awak kape, hanya awak kayu bakar. Awak yang tunggu, kudik apui. Dalam langong katanya. Taban jian. Kah diu lo dia tu tenang kementeng tetap dua taban. Dalam neraka. Ingat, dari bahasa Al-Qur'an menunjukkan neraka Jahannam itu lebih banyak daripada surganya Allah. Gepegah lam tafsir sawi. Perbedaan jumlah antara surga dan neraka. Gepegah di sini. Tiribero
manusia yang tamong neraka, tamong surga baru tidro. Bek mayang-mayang, bek kem-kem, itu menemukan surga. 1000 orang masuk neraka, 1 masuk surga. 1001. Saking capeknya dapat surga itu. Jangan ketawa-tawa. Jangan bebudah-budah nama. Kaputa bermedemeng surga. Gimana cara? Karena untuk mendapatkan surga payah sekali. 1000 dalam neraka baru 1 orang. Berarti menyeleheri be. Lehera menang surga. 10.000. 10 orang di surga, 10 dalam neraka. Maka usahakan kamu yang 1. Usahakan getanyo yang tiro yang itanyo 1000 yan hana awal lain, yang tiro yang gede, usahakan yang 1 itu 1000. Tidak ada lain upayanya, maka renungkan sehabis renungkan, pikirkan sehabis pikirkan, maka dunia inilah tempatnya dan di sini solusinya kalau mau surga. Tidak lain, berilmu, beramal. Bek laleng harta. Harta hana kabamate hai. Bek sampai tinggal ibadah karena harta. Bek sampai tinggal ibadah karena jabatan. Bek sampai gara-gara minta pek tinggal ibadah celaka. Apa kata Allah? Ujung ayat, sambungan ayat tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Urang lam jahannam buno, ciri-cirinya. Bagaimana? Manusia jahanam di dunia itu Allah berikan akal, Allah berikan hati, tapi tidak pernah paham dengan kebenaran. Akayu beraya, tapi tabe membelot. Akal yang Allah berikan yang pertama, pahami kebenaran, kewajibanmu kepada Allah, tugasmu kepada Allah. Dirimu yang belum baguskan dulu. Itu yang pertama. Karena urang-urang yang jahanam buno naule, tapi hana semiki ba agama mabio. Yang dipikir pujit kiban besoronya. Pikan mi mengalagot. Kiban supaya mengalancar. Oh, jahanam yang jahanam. Yang atau yang kedua, maka kebenaran harus kamu pahami dengan akalmu. Mudah-mudahan kamu selamat daripada jahanam tersebut. Maka inilah hikmah daripada murid ini. Mari kita berpikir. Akal yang Allah berikan kepada kita. Maka pikirkan kebenaran dan ikuti kebenaran. Jangan pernah tinggalkan kebenaran untuk mendapatkan yang lain. Yakinlah. Keberuntungan yang hakiki. Keberuntungan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki akhlakmu. Sunnah yang paling besar yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, sunnah dalam memperbaiki hati. Mia sunnah musurban, mando musurban. Ya sunnah zahir, bagus. Sunnah sikat pakai siwak. Sunnah. Tapi sunnah yang paling besar itu. Sunnah baguskan kalbumu. Karena anggota yang paling besar pada dirimu. Bukan tanganmu. Bukan mulutmu. Bukan matamu. Bukan kakimu. Hatimu. Maka hati ini raja yang paling hebat untuk rakyat dalam tubuh. Hati itu raja yang sangat dipatuhi oleh rakyatnya. Ingat, maka peget hati orang. Bahkan hatinya raja yang paling ditakuti oleh anggota dalam tubuh. Kelihatan bak mata, hai kakalam ni kok, ikalan tahu ni. Kelihatan hai kacok, ija ju. Maka hati ini raja al-muta yang
ditaati oleh rakyatnya, maka baguskan hatimu, maka akan bagus yang lainnya. Sesuai dalam hadis Nabi, ala innal fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh katanya segumpal daging, apabila baik dia maka baiklah anggota tubuh, apabila buruk dia maka buruk. Apa dia? Hati. Maka ilmu tasawuf diajarkan membersihkan hati. Hino tak pegang dewi. Bek mata tak tahu ruh, hati tahu ruh. Mata tidak akan melihat kalau enggak disuruh oleh hati. Abah hanakan dipegang sesuatu, menghana dikelihati. Maka kalau sudah baik hatimu, maka baik semua anggota tubuhmu. Maka hilangkan sifat sombong. Be angkuh lamudibnya nyan sunnah batin. Nabi Muhammad orang yang paling tawadu, yang paling rendah hati. Bahkan Nabi Muhammad sejarah gejak belanja upasai punya bahasa katanya gejak blobre, gejak dengan sahabat wateleh ke blobre. Nabi Muhammad yang pikul berasnya. Nabi Muhammad yang tinggi sayur-sayuran ni bahasa katanya. Gekal sahabat, ya Rasulullah, bah kamu yang babrehnya, bah kamu yang tinggi engkenya. Gekal Nabi, orang yang punya barang lebih berhak membawa barangnya. Itunya baru tidak camat. Ajudan kaput draw, tibuk kemudian. Male dengan Rasulullah. Maka Nabi Muhammad lah yang sebenar-benarnya, yang mantap untuk kita jadikan sebagai uswah. Anak lain menyekemeng tamong surga, menyekemeng diridai oleh Allah, menyekemeng kepampun dasya Allah. Maka bek meselisih ke Nabi, jadikan Nabi menjadi uswah. Iktikadmu, ibadahmu, perkataanmu, kelakuanmu mewapik sesuaikan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat Rasulullah. Tak jaga hati beget. Bek dengki, bek hasud. Itu sifat hati. Maka hati yang tidak dengki, hati yang tidak khianat, hati yang tidak sombong akan nampak kebaikan. Miati kata sombong abah mendai dengar. Jadi abahnya kan terjemahan hati sebenarnya. Pegiban abah lengan batin. Bek lagi kita yang kadang salah. Ummah. Ngaurung, bah bro abah haji, hai. Memang abah haji lagi, ada lagi atasnya, ke bangai pak abah. Abah yang bro karena hati yang buruk.